Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari dengan NPM 23550025 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Kembali lagi bersama saya. Pada kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai keamanan jaringan komputer atau network security. Apa itu keamanan jaringan komputer? Keamanan jaringan komputer itu adalah upaya diri kita untuk melindungi data, sistem, dan perangkat dari akses ilegal atau akses-akses yang dapat merusak jaringan yang ada di dalam komputer kita. Fungsinya untuk menjaga kerahasiaan, menjaga integritas, dan juga menjaga ketersediaan. Sebelum kita melindungi jaringan komputer kita atau data kita dari ancaman siber, kita harus mengetahui jenis-jenis ancaman terhadap jaringan. Yang pertama ada malware, yaitu virus, worm, trojan, dan sebagainya yang menyebar kemudian merusak jaringan sistem komputer kita. Kemudian yang kedua ada phishing, yang bertujuan untuk mencuri data login pengguna. Contohnya seperti link hoax yang sering kita temui di media sosial. Kemudian ada DDoS attack atau yang pernah terjadi yaitu waktu di tahun corona dulu itu TikTok sempat diserang oleh para siber, kemudian sistemnya tidak bisa dibuka atau down. Kemudian yang keempat ada man in the middle attack atau menyadap komunikasi antar pengguna. Dan yang terakhir, yang kelima adalah SQL injection atau exploit web. Kemudian ada beberapa teknik dan juga alat keamanan jaringan. Nah, bagaimana sih cara kita melindungi jaringan? Yang pertama ada firewall, yaitu memfilter lalu lintas data berdasarkan aturan tertentu. Jadi kita melindungi data-data kita menggunakan firewall. Kemudian ada IDS atau IPS yang bekerja untuk mendeteksi dan mencegah intrusi otomatis. Kemudian ada VPN dan juga antivirus, anti-malware, dan juga encryption and access control. Nah, jika alat-alat ini digabungkan untuk membentuk lapisan pertahanan, ini akan menjadi sebuah protection yang berlapis-lapis atau layered security, sehingga jika suatu sistem ditembus oleh peretas, cyber hacker dan sebagainya, masih ada lapisan lain yang melindungi jaringan. Nah, di sini ada studi kasus yang nyata, yaitu kebocoran data Tokopedia tahun 2020. Pada tahun tersebut, Tokopedia itu adalah e-commerce yang terbesar di Indonesia. Namun, mengalami kebocoran data yang sangat besar, sehingga berdampak pada sekitar 91 juta akun pengguna. Nah, data yang bocor ini mencakup email, username, hash password, dan tanggal lahir, yang kemudian dijual oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab di forum dark web. Nah, penyebab utamanya kenapa bisa terjadi kebocoran data seperti kasus dari Tokopedia tersebut karena kerentanan keamanan server yang belum diperbarui atau lemahnya sistem perlindungan data pada saat itu. Nah, kemudian ada beberapa langkah untuk penanganan kebocoran data. Yang pertama ada reset password. Ini jika telah terjadi suatu kebocoran data, maka reset password secara massal untuk semua akun pengguna akan dapat mengatasi dari pencurian data. Kemudian ada enkripsi autentikasi, ada cyber security, dan juga keamanan 2 faktor. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang telah saya berikan. Dampak dari serangan jaringan komputer sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan kita. Walaupun serangannya dilakukan secara virtual, namun sangat berpengaruh terhadap kehidupan realita kita. Beberapa contoh dari dampak serangan jaringan seperti kehilangan data penting, gangguan operasional, kerugian finansial, turunnya kepercayaan publik, dan penyalahgunaan identitas. Poin yang terakhir ini seperti yang saya sebutkan tadi, sangat berdampak pada kehidupan realita kita. Karena jika kita tidak berhati-hati dalam bermain sosial media, identitas diri kita akan digunakan oleh
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, apakah ada solusinya? Ada solusi dan pencegahan. Yang pertama adalah gunakan sistem keamanan berlapis seperti yang telah saya jelaskan, yaitu firewall, IDS atau IPS, VPN, dan enkripsi data. Kemudian jangan lupa untuk melakukan update dan patch rutin, gunakan verifikasi 2 langkah atau verifikasi 2 faktor. Yang keempat adalah backup data secara berkala. Nah, ini sangat penting karena ketika kita kehilangan beberapa data-data kita masih punya cadangan data karena kita sudah membackup. Yang terakhir atau yang kelima yaitu edukasi pengguna dan karyawan tentang bahaya phishing. Nah, ini terutama bagi perusahaan atau pemilik suatu bisnis sangat penting untuk memberikan edukasi atau pengetahuan mengenai ancaman-ancaman terhadap jaringan komputer. Sekian dan terima kasih. Semoga sedikit ilmu yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan kita dijauhkan dari kejahatan-kejahatan publik, terutama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.